Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir, semoga panjang umur, murah rezeki, selalu sehat ya Rabbal. Haji Kurdi nyuruh berdiri aja katanya. Kira-kira enakan berdiri, enakan duduk? Ibu-ibu, Bu, berdiri apa enggak? Pasti ibu-ibu minta yang berdiri. Ibu-ibu enggak ada salah, selalu benar. Sen kiri belok kanan, ditegor melotot. Terpaksa berdiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk salam merah merekah, jauhnya selangkah dari pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, bisa haji ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli tanah. Bapak-bapak tambah mama. Bu, Bu, amin nggak Bu? Pelit amat. Ikutin Kiai Ade tadi salamnya 3 kali. Saya ngiri kalau nggak 3 kali. 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam si daun manggis, daun duren, daun rambutan. Itulah namanya daun-daunan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar. Fasubhana man arsalahu kafatan linnasi fabashara wa anzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mubarrijil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus Mushallah Sirajul Muslimin, bil khusus ketuanya Bapak Haji Bulyani yang nongkrongnya di luar terus, diajak ke dalam kagak mau.
segenap pengurus dan ketua santunan yatim piatu, para kiai, para ulama, para asatidz, bil khusus saudara saya Kiai Haji Ade Arsudin yang mudah-mudahan diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Kurdi yang selalu menemani saya setiap saya tugas di sini, ibu-ibu yang selalu setia setiap pengajian malam Selasa, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Maulid sudah hampir habis, tapi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah merasa habis, betul? Dan nanti Maulid sampai ke Rabiul Akhir, sampai ke Jumadil Ula, nyambung ke Rajab, Rajab nyambung ke Ramadan, insya. Kenapa begitu antusias umat Islam memperingati Maulid, padahal di sisi lain masih ada sekelompok jamaah yang mengatasnamakan umat Islam yang mengatakan Mauludan itu bid'ah, Rajaban itu bid'ah, tahlilan itu katanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika dia muara angke ada yang semacam itu, jangan dipercaya, karena mereka sesungguhnya tidak bisa ngaji. Kalau mereka mencoba mempelajari ilmu mantek, mencoba mempelajari Sulamul Munawwarah, di dalam kitab Sulamul Munawwarah itu kul itu ada dua. Karena mereka yang jadi patokan hadisnya kulla bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah dolalah, yang padahal mereka tidak sadar kul itu ada dua, ada kul majmu', ada kul jami'. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kul ada dua. Kalau di dalam surat Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut, yes, oke, itu kul jami'. Setiap manusia, setiap yang punya jiwa pasti mati. Kita semua akan mati. Yang kaya, raja-raja, pejabat, ketua musola, kiai, ustadz, preman, modar, semua tidak ada. Bihaitsu la yakhruju fardun min afradihi syai'un. Tapi di dalam surat Al-Kahfi ayat 79 firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kulla safinatin ghasba, di situ kulnya kul majmu'. Karena penjahat tidak akan mengambil semua perahu, yang jelek tidak akan diambil, yang rusak tidak akan diambil, yang tenggelam tidak akan diambil. Maka ketika Nabi Musa memprotes gurunya Nabi Khidir, kenapa Tuan Khidir, Tuan Guru, perahu ini dilobangin sampai tenggelam? Kata gurunya Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena kira-kira yang rampok itu merampok semua perahu, yang jelek-jelek, yang rusak-rusak juga dirampok atau tidak? Pasti tidak. Yang diambil pasti perahu-perahu yang jelek saja, yang sudah tenggelam, yang sudah rusak, yang sudah hancur tidak akan diambil. Nah, kul di situ namanya kul majmu', yakhruju min afradihi syai'un. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kalau kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah yang dolalah. Apa itu bid'ah? Bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya ibu-ibu dalam sejarah,
Di zaman Nabi ada pesawat apa enggak? Ada mobil apa enggak? Berarti pesawat dan mobil itu semua ketika bid'ah berarti sesat. Kalau semua bid'ah sesat, Nabi Muhammad SAW waktu berhaji berangkat dari Madinah ke Mekah naik mobil apa naik onta? Naik pesawat apa naik onta? Berarti kalau orang sini mau melaksanakan haji jangan naik pesawat, itu bid'ah Bu. Kalau menurut sesuai dengan Nabi, kalau orang sini mau berhaji naik kebo sampai ke Mekah. Makanya suruh naik kebo, karena di sini tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua kul itu jami', tetapi ada kul majmu'. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manfaatnya peringatan, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat fadzakir, itu banyak sekali perintah Allah dengan kata-kata fadzakir. Fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir inna fa'ati dzikra, fadzakir sayadzakkaru may yakhsha, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir itu segatnya fil amar. Allah perintahkan kepada kita untuk saling mengingatkan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah saling mengingatkan, timbul segat masdar dzikra, peringatan. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita supaya mengadakan peringatan. Kenapa? Karena kita harus tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apalagi di zaman saiki perlu banget mengembalikan umat terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang manusia sudah berpola pikir euforia, gaya hidup yang hedonisme, banyak yang hidupnya jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adiyah, haliyah, tarbiyah, munakahah, muamalah, bahkan ubudiyah, banyak yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu saja saya bahas malam ini, tarbiyah. Nabi Muhammad SAW mengatakan talabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu adalah fardu banget. Kenapa pakai banget? Karena pakai tak marbutoh. Lain dengan ibadah yang lain, as-salatu fardun, az-zakatu fardun, as-saumu fardun, bahkan al-haju fardun. Tapi talabul ilmu bukan fardun, tetapi faridatun. Dan al-ilmu di situ dimakrifatkan oleh alif dan lam, artinya taksis, ilmu spesial. Bukan semua ilmu harus dipelajari. Kena nyopet juga ada ilmunya. Apakah wajib mempelajari ilmu nyopet? Ngerampok juga ada ilmunya. Apakah harus mempelajari ilmu rampok? Pelet juga ada ilmunya. Apakah harus mempelajari ilmu pelet? Enggak. Harus kali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang diharuskan oleh Nabi Muhammad ilmu din, ilmu agama, bukan ilmu umum. Tapi belakangan ini kalau ibu dan bapak mau jujur, coba kita renungkan, ternyata pendidikan agama di kalangan umat Islam sudah dipandang sebelah mata, biayanya sudah dianaktirikan ketimbang pendidikan umum. Betul. Salah satu contoh saya buktikan, ketika ibu punya anak masuk SMP swasta, bayarannya berapa per bulan? Yang gampang hitungnya saja 500.000 per bulan. SMP 500.000 per bulan.
Pulang sekolah SMP les bahasa Inggris 500.000 per bulan. Di hari lain les komputer 500.000 per bulan. Di hari lain les bahasa Mandarin 500.000 per bulan. Les renang 500.000 per bulan. 5 kali les kali 500 tambah SMP jadi 500, alias 3 juta kita keluarkan dana untuk anak kita dalam rangka mencapai pendidikan umum. Belum jajannya, belum ongkos ojeknya, jutaan kita keluarkan dana. Tapi untuk ilmu agama, bapak anaknya diajarin sama ustadz setempat, bayarannya berapa sama pak ustadz? Hah? Gratis. Emang ustadz makan angin? Bayar 10.000 per bulan. Astagfirullah. Untuk ilmu umum jutaan per bulan, untuk agama 10.000 per bulan. Itu pun kadang-kadang nunggak 3 bulan gak dibayar-bayar sama Pak Ustadz. Astagfirullah. Beda banget, menganaktirikan banget. Kenapa bisa terjadi begitu? Ini nggak tahu, kalau ustadz setempat kayaknya disepelekan. Kemarin kita di jamaah di sini panggil akri ceramah di sana. Ini yang ceramah Haji Muthalib. Judulnya jelas, Maulid Nabi, bahasnya tafsir, bahasnya nahu, sorok, mantek, sulamul munawarok. Inilah kita, adat kita selalu menganaktirikan yang dekat. Padahal kalau orang sini meninggal, ketika kita meninggal, kita yakin kita akan meninggal, kita yakin kita akan mati. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, seandainya besok lusa kita mati, anak kita duduk di samping kita, apa yang dibacakan anak kita di depan mayit kita? Apakah hasil les komputer? Apakah hasil les bahasa Inggris? Apakah hasil les bahasa Mandarin? Apakah hasil renang? Apa yang dibaca oleh anak kita di depan mayat kita? Kulhu, surat Al-Fatihah, minimal maksimal surat Yasin. Itu yang manfaat dunia akhirat. Padahal waktu kita hidup bayarannya 10.000 per bulan, nunggak 6 bulan gak dibayar-bayar sama Pak Ustaz. Ini yang manfaat. Paham apa enggak? Padahal kalau kita punya anak sekolah umum, SMP, SMA, nggak sampai lulus SMA, sampai kelas 2 nggak punya ijazah, mandek di perjalanan pendidikan, kembali kepada masyarakat, kira-kira anak kita yang lulusan kelas 2 SMA, kira-kira manfaatnya apa di masyarakat? Tapi kalau anak kita di pesantren, belajar pendidikan agama 5 tahun di pesantren, pulang ke masyarakat, insya Allah mimpin tahlil mah bisa. Betul. Apalagi sampai sukses. Anak ibu sukses dalam pendidikan umum, jadi S1, S2, S3, S cendol, S campur, S dawet. Tapi kesuksesan anak yang di dalam hidupnya tidak ada agamanya, tidak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Betul? Banyak anak-anak kampung yang sukses di Jakarta sekarang. Usaha di Jakarta setahun sukses sampai rumahnya bertingkat, uangnya pun berlipat, mobilnya pun mengkilat, istrinya pun sampai karena sudah merasa sukses, dia ambil emaknya ke kampung,
dijemput emaknya oleh supirnya ke kampung. Sesampainya di Jakarta, di rumah tangga anaknya, ibu yang dulu mengandungnya, ibu yang dulu melahirkannya, ibu yang dulu rela kepanasan demi melindungi anak bayinya, ibu yang dulu rela kehujanan demi anaknya, tetapi setelah dewasa anaknya sukses, ibunya hidup di rumah tangga anaknya, tidak dihormati sebagai malaikat seorang ibu, tapi dijadikan pembantu di rumah tangga anaknya sendiri. Betul? Kenapa? Tidak ada agama. Tapi kalau di hati anak kita ada agamanya, suksesnya dia akan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Gagalnya dia masih merasa membutuhkan doa dari orang tua. Maka pesan saya, silahkan ibu anaknya les bahasa Inggris, saya tidak larang. Bahasa Mandarin silahkan, les ilmu-ilmu umum silahkan, tapi jangan anak tirikan agama. Untuk kesuksesan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW sehingga kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdallahi wa yukabiru rasulih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqasidana min maqasidi dini wa dunya wal akhirah wa sahil umurana min umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al lana wa auladana wa dzurriyyatana min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa biratan ba'da al maut. Hawwin 'ala nabi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.